Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati dengan NIM 22104012 dari kelas Psikologi Islam 5A. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat modern, modernitas, dan modernisasi serta sejarah modernisasi di dunia barat. Yang pertama, kita akan membahas tentang modernisme, modernitas, dan modernisasi. Secara hakikat, arti dari modern adalah sebuah pernyataan dengan kandungan makna dari rahasia yang paling dalam. Kandungan makna secara keseluruhan tersebut mengungkapkan inti ajaran agama tentang suatu masalah yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan spiritual seseorang. Sedangkan rahasia yang paling dalam merupakan awal pijakan dengan pola dari yang dijadikan sebagai sumber. Demikian seterusnya, pijakan dapat diruntutkan ke belakang sampai pada sumber pijakan yang merupakan kausa prima. Seperti yang kita tahu, modernisasi negara barat berawal dari revolusi industri yang terjadi di Inggris pada tahun 1760. Revolusi ini terus berlanjut hingga ke negara seperti Belgia, Prancis, Jerman, bahkan sampai Amerika Serikat. Berakhirnya revolusi pertama ini ditandai dengan penemuan mesin uap hingga penemuan tenaga listrik dan telepon. Perkembangan terminologi kata modern berlanjut menuju bahasan istilah modernisme. Modernisme adalah interaksi manusia dengan lingkungan sekitar untuk mengikuti perkembangan zaman yang diwujudkan dalam tatanan konsep kehidupan dengan tujuan untuk diterima dan diterapkan. Sebagai contoh, ternyata dengan berjalannya waktu dan dengan bukti alasan tertentu, konsep ini dikatakan kuno. Konsep baru dimunculkan. Konsep baru tersebut dapat terjadi dari konsep lama yang diganti atau diperbaharui untuk diberlakukan agar sesuai dengan penerapannya saat ini. Atau bahkan konsep tersebut dilanjutkan untuk bagaimana diperlakukan pada masa datang dengan pola perbaikan dan pengembangan yang terarah. Perbaikan terarah dilakukan terhadap tata cara dari kebudayaan yang muncul dan berganti sesuai konsep ke arah yang mereka sebut sebagai modern. Antara lain adalah pembahasan dalam hal doktrin, pola hidup, sikap, sifat masyarakat, pola pikir, dan pola tindak. Kebudayaan disebut kuno apabila sebelumnya sudah berjalan dengan pola kebudayaan tertentu, kemudian mendapat pertentangan dan tidak dilakukan dengan pembaharuan, sehingga hal ini dikatakan kuno atau tradisional seperti filsafat, hikmah perjalanan sejarah, kajian produk iptek, dan pemaparan dari kitab suci. Perkembangan terminologi modern selanjutnya adalah istilah modernitas. Modernitas adalah suatu kumpulan tindakan-tindakan sejenis sebagai solusi permasalahan untuk dikembangkan sehingga mengerucut. Sedangkan modernisasi dapat diartikan sebagai perubahan dari pola kehidupan tradisional dalam hal pemanfaatan teknologi, pola berorganisasi, interaksi untuk komunikasi dan sosialisasi. Perubahan menuju kondisi lebih modern tersebut yang menjadi ke arah pola perbaikan dari sebelumnya didasarkan pada pertimbangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Pembahasan selanjutnya adalah mengawali dan mengakhiri lingkup modernitas dan modernisasi. Modernisasi pada masa ini bermula dari kausa prima berupa firman Allah dalam Al-Quran. Terbukti bahwa kausa prima telah mengawali modernisasi sejarah di negara barat. Awal kemunculan revolusi industri ini tidak lain adalah realisasi mereka sebagai upaya untuk fokus pada muatan kata-kata dan rangkaian konsep firman Allah dari ayat-ayat Al-Quran yang bermakna iptek. Walaupun mereka menganggap hal ini bukan merupakan firman Allah. Seperti halnya pada kitab suci lain, Al-Quran merupakan sumbangan kasih sayang Allah dengan hikmah yang di dalamnya terkandung konsep
informasi, petunjuk, kewajiban, arti kata, dan dari makna kata artian perintah atau larangan. Penemuan mesin uap dari Inggris Utara ini merupakan awal masuk catatan sejarah modernisasi di negara barat yang dikaitkan dengan tinjauan dari sudut pandang dan latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi nyata wujud rahmat Allah terhadap makna kata-kata baru. Quran Surah Al-Insan ayat 1 menjadi dasar dan pijakan awal kontribusi nyata untuk mendukung perkembangan iptek sebagai rahasia yang paling dalam. Dengan memperhatikan sepak terjang para pakar, setelah pemahaman iptek dari pengikut Rasul, mereka melakukan inovasi untuk menghasilkan produk yang kelak dianggap sebagai sebuah revolusi. Selanjutnya, produk mereka di kemudian hari ternyata mengukir sejarah modernisasi untuk diberikan penghargaan sebagai awal revolusi industri. Revolusi industri ini memiliki ciri khusus, yaitu kondisi daerah atau negara yang aman dan damai jauh dengan konflik. Selanjutnya, mereka berkumpul untuk membahas dan menguji pemahaman mereka yang paling dalam tentang pesan-pesan Allah yang tertulis di dalam kitab suci. Sudut pandang dan latar belakang yang berikutnya, yaitu para ahli dari Inggris, Irlandia Utara, dan negara-negara barat lainnya menciptakan teori-teori baru tentang mesin uap. Teori-teori ini kemudian dikembangkan menjadi produk-produk yang lebih baik untuk mesin uap seperti termodinamika siklus sistem mesin uap, kinematika gerakan torak engkol, perhitungan kekuatan batang penyanggah mesin, dan proses pembuatan penunjang mesin uap. Mengakhiri modernitas dan modernisasi di sini dimaksudkan sebagai batas dalam mengawali sebagai kejadian yang menjadi akhir dari monopoli peran pakar negara barat. Hal ini akibat dari kondisi saat ini yang mengalami kejadian hal sebagai berikut. Yang pertama, negara-negara di luar barat sekarang juga ikut berkontribusi besar dalam pengembangan teknologi dan cara hidup modern. Pada zaman sekarang, banyak ilmuwan dari berbagai negara menciptakan ide-ide baru tentang sains dan teknologi, seperti cara benda bergerak sangat cepat atau cara membuat logam baru. Ide-ide ini digunakan untuk membuat teknologi canggih seperti metaverse. Dengan metaverse, siapapun bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja, tanpa dibatasi oleh negara. Jadi, kemajuan teknologi sekarang bukan hanya milik negara-negara besar saja. Kemudian, cara berpikir dan bertindak orang-orang di dunia barat mulai berubah. Jika dulu mereka lebih mementingkan hal-hal duniawi seperti kekayaan dan kesenangan, seperti materialisme atau hedonisme, sekarang banyak orang mulai mencari makna hidup yang lebih dalam seperti iman dan takwa. Ini menunjukkan bahwa dominasi cara berpikir barat yang lama sudah mulai berakhir. Selanjutnya, revolusi industri yang memunculkan situasi orang dalam melakukan aktivitas komunikasi sudah tidak lagi terhalang waktu dan tempat. Yang terakhir, pada saat ini telah memasuki era baru, yaitu revolusi industri 5.0. Era ini sangat berbeda dari revolusi industri sebelumnya. Negara-negara barat tidak lagi mendominasi perkembangan teknologi. Sekarang, negara manapun bisa menjadi pemimpin dalam inovasi, dan inovasi-inovasi besar sering kali dihasilkan oleh tim ahli, bukan hanya oleh satu orang. Yang selanjutnya adalah modernisasi di dunia barat dari revolusi industri. Pada pembahasan ini, revolusi industri dibagi menjadi beberapa fase. Di antaranya, yang pertama adalah modernisasi revolusi industri pertama, yaitu mesin uap yang terjadi pada tahun 1760 sampai 1840.
Ditemukannya mesin uap untuk pertama kalinya pada tahun 1760 menjadi permulaan awal menuju masyarakat modern. Mesin uap memiliki bentuk dan fungsi berbeda dengan sebelumnya, yaitu mengarah perubahan penggunaan energi transportasi dari semula dengan tenaga manusia atau angin atau air menjadi tenaga uap. Produk baru sebagai hasil penemuan dan pengembangan awal dari revolusi industri 1.0 adalah mesin uap, kereta uap, dan sistem produksi. Yang kedua, modernisasi revolusi industri kedua, yaitu tenaga listrik yang terjadi pada tahun 1870 sampai 1970. Revolusi industri kedua ini ditandai dengan pergantian tenaga uap menjadi tenaga listrik. Produk baru sebagai hasil penemuan dan pengembangan awal dari revolusi industri 2.0 adalah penemuan arus listrik AC dan DC, alat telekomunikasi, dan produk untuk komponen proses produksi massal. Yang ketiga, ada modernisasi revolusi industri ketiga, yaitu otomatisasi yang terjadi pada tahun 1970 sampai 1985. Ada modernisasi revolusi industri keempat yang berupa teknologi pintar yang terjadi pada tahun 1985 sampai 2020. Revolusi industri keempat ini merupakan pengembangan teknologi digital lebih lanjut dari sebelumnya. Terakhir, yaitu modernisasi revolusi industri kelima, yaitu metaverse yang terjadi pada tahun 2020 hingga sekarang.